Pemirsa, tahun 2015 yang baru saja berlalu dapat dikatakan sebagai tahun yang penuh kegaduhan bagi PT Freeport Indonesia. Betapa tidak, karena meski baru berakhir di tahun 2021 mendatang, kisru perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia telah memanas di sepanjang 2015. Sejumlah nama besar mulai dari Ketua DPR hingga keluarga Wakil Presiden Yusuf Kala disebut-sebut ada dalam proses perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Selama puluhan tahun, cadangan emas di bumi Papua terus menjadi rebutan. Bukan saja oleh PT Freeport Indonesia selaku pemegang kontrak karya hingga tahun 2021. Berbagai golongan dari dalam negeri juga turut mencari keuntungan dari Freeport. Bahkan kisruh perpanjangan kontrak Freeport Indonesia telah berubah menjadi skandal politik terbesar di tahun ini. Setia Novanto pun harus terpental dari posisi Ketua DPR RI akibat skandal perpanjangan kontrak Freeport. Kehadiran Setia Novanto bersama pengusaha Riza Khalid dalam pertemuan dengan Presdir PT Freeport Indonesia Ma'ruf Samsudin mengundang pertanyaan publik. Apalagi mantan Ketua DPR ini dituding telah mencatut nama Presiden untuk meminta jatah saham Freeport. Selain tokoh di luar pemerintah, kisruh Freeport juga memicu perpecahan internal pemerintah. Menko Maritim Rizal Ramli bahkan menuding ada menteri yang ngotot membela Freeport dan berniat memperpanjang kontrak meski bertentangan dengan undang-undang. Perpanjangan kontrak Freeport hanya bisa dilakukan 2 tahun menjelang kontrak berakhir. Kontraknya berakhir tahun 2021, pembahasan perpanjangan kontrak itu baru boleh dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah itu 2019. Jadi pejabat yang sok-sok mau memperpanjang kontrak ini keblinger. Tak tinggal diam, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said membantah tuduhan memberi perpanjangan kontrak Freeport. Padahal sebelumnya dia sempat berkirim surat yang memberi lampu hijau bagi operasional Freeport setelah tahun 2021. Saya telah mengirim surat kepada Freeport dengan rumusan yang sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang isinya tidak ada risiko hukum maupun politik. Tidak ada pelanggaran hukum, tidak ada kata-kata perpanjangan kontrak, tetapi rumusan itu menjadi solusi bagi persiapan kelanjutan investasi Freeport dalam jangka panjang. Tiga, para pihak yang tidak paham harap memberhentikan spekulasi mengenai perpanjangan kontrak karena itu sama sekali tidak benar. Selain Setia Novanto bersama Riza Khalid, ternyata dari dalam pemerintah juga muncul nama keluarga Wakil Presiden Yusuf Kala. Erwin Aksa yang merupakan keponakan Wakil Presiden disebut-sebut telah bertemu dengan bos Freeport Mick Moran, Jim Bob Moffett. Pertemuan ini seolah mengkonfirmasi pernyataan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya. Sewaktu masih menjadi kepala staf Presiden, Luhut mengakui adanya pihak-pihak yang ingin bermain dalam perpanjangan kontrak Freeport. Kemudian, Yang Mulia, pada tanggal 17 Juni 2015, saya kembali memberikan memo kepada Presiden karena kelihatan di luar ada upaya-upaya untuk memperpanjang kontrak itu sebelum waktunya, yang kami pikir itu bisa berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan yang pada akhirnya bisa juga membahayakan posisi pemerintah. Padahal di tengah berbagai kekuatan lobi, Presiden Joko Widodo sebenarnya telah menegaskan tidak akan ada perpanjangan kontrak Freeport sebelum tahun 2019 nanti. Saat ini fokus utama pemerintah adalah untuk menuntut 4 hal pokok dari Freeport, mulai dari peningkatan royalti, divestasi saham, pembangunan smelter, hingga pembangunan ekonomi Papua.
Tim TV One mengabarkan.